أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi dengan kami dari channel Cerita Sejarah Dunia Islam. Kami pada video kali ini akan menjelaskan atau mengisahkan kisah kehidupan Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama dan nabi yang awal yang ada di muka bumi ini. Saya berharap para netizen, para subscriber dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah. Teman-teman sekalian, para subscriber dan netizen dimanapun berada, jangan lupa yang sudah menonton video kami, tolong di subscribe dulu agar video-video kami yang selalu kami upload dapat ditonton kalian dan dapat kami dengarkan kisah-kisahnya setelah loncengnya lonceng notifikasinya juga diklik, dihidupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan nikmat iman dan Islam yang besar dan kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah yang pertama yang akan sebagai nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, akan kami mulai menceritakannya dan mengisahkannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, lautannya dan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan, menciptakan malaikat-malaikatnya, ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hambanya, terutama para rasul dan nabi-nabinya. Maka tibalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memelihara, menikmati tumbuh-tumbuhannya dan mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak turun-temurun, waris mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehendaknya menciptakan makhluk lain tersebut, mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkatalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, dan melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk
yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi ini niscaya akan bertengkar satu dengan yang lain, akan saling bunuh-membunuh, berebutan untuk menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu. Allah berfirman, menghilangkan kekhawatirannya para malaikat itu. Aku mengetahui apa yang kamu ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan ruh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah. Karena Allah SWT melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya. Sebagai awal dari Nabi Adam alaihissalam, saya akan juga menjelaskan biografi dari Nabi Adam alaihissalam itu sendiri. Nabi Adam hidup selama 930 tahun setelah penciptaannya, sekitar 3760 sampai 2830 sebelum Masehi. Sedangkan Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Al-Quran memuat kisah Adam dalam beberapa surat, diantaranya Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 dan Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Menurut ajaran agama Abrahamik, anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar, yaitu setiap bayi laki-laki dilahirkan bersamaan dengan seorang bayi perempuan. Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadisnya yang tidak sekembar dengannya. Menurut Ibnu Humaid, Ibnu Ishaq dan Salamah, anak-anak Adam adalah Qabil dan Iklimah, Habil dan Labudah, Syid dan Asyura, Asyud dan saudara perempuannya, Ayat dan saudara perempuannya, Balak dan saudara perempuannya, Atati dan saudara perempuannya, Taubah dan saudara perempuannya, Darabi dan saudara perempuannya, Hadas dan saudara perempuannya, Yahus dan saudara perempuannya, Sandal dan saudara perempuannya, dan Barak dan saudara perempuannya. Total keseluruhan anak Adam adalah sejumlah 40 orang. Menurut hadis Muhammad yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Adam memiliki postur badan dengan ketinggian 60 hasta, kurang lebih 27,432 meter. Hadis mengenai ini pula ditemukan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, namun dalam sanad yang berbeda. Sosok Adam digambarkan sangat beradab sekali, memiliki ilmu yang tinggi, dan ia bukan makhluk purba. Ia berasal dari surga yang berperadaban maju. Turun ke muka bumi bisa sebagai makhluk asing dan sebuah peradaban yang jauh lebih maju dan cerdas dari peradaban di bumi sampai kapanpun. Oleh karena itulah Allah menunjuknya sebagai khalifah di bumi ini. Dalam gambarannya, Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang teramat cerdas, sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk lain yang sebelumnya dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 17 70. Dalam surat Atin ayat 4 yang berbunyi,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin 95 ayat 4. Menurut riwayat di dalam Al-Quran, ketika Nabi Adam alaihissalam baru selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh malaikat bersujud kepadanya atas perintah Allah lantaran kemuliaan dan kecerdasannya itu, menjadikannya makhluk yang punya derajat amat tinggi di tengah makhluk yang pernah ada. Sama sekali berbeda jauh dari gambaran manusia purba menurut Charles Darwin, yang digambarkan berjalan dengan 4 kaki dan menjadi makhluk purba berpakaian seadanya. Mengenai penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi diungkapkan dalam Al-Quran, yaitu isinya. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah atau berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 30. Menurut syariat Islam, Adam tidak diciptakan di bumi, tetapi diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat atau ditunjuk Allah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, atau sebagai makhluk pengganti yang sebelumnya sudah ada makhluk lain. Maka dengan kata lain, Adam bukanlah makhluk berakal pertama yang memimpin di bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan 3 jenis makhluk berakal yang diciptakan Allah, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Manusia dan jin memiliki tujuan penciptaan yang sama, oleh karena itu sama-sama memiliki akal yang dinamis dan nafsu berbeda. Namun hidup pada dimensi yang berbeda, sedangkan malaikat hanya memiliki akal yang statis dan tidak memiliki nafsu. Karena tujuan penciptaannya sebagai pesuruh Allah, tidak tertutupi kemungkinan bahwa ada makhluk berakal lain selain ketiga makhluk ini. Setelah Allah menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan dipercaya menghuni, mengisi, serta memelihara bumi di tempat tinggalnya. Saat Allah mengumumkan para malaikat kehendaknya untuk menciptakan manusia, mereka khawatir makhluk tersebut nantinya akan membangkang terhadap ketentuannya dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Saat semua makhluk penghuni surga bersujud menyaksikan keagungan Allah itu, hanya iblis dari bangsa jin yang membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah. Karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam. Hal itu disebabkan karena iblis merasa diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan akan asal-usul menjadikannya sombong dan merasa enggan untuk bersujud menghormati Adam seperti para makhluk surga yang lain. Disebabkan oleh kesombongannya itulah, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga kiamat kelak. Di samping itu, ia telah dijamin sebagai penghuni neraka yang abadi. Iblis dengan sombong menerima hukuman itu dan ia hanya memohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang kekal hingga kiamat. Allah memperkenankan permintaannya. Iblis mengancam akan menyesatkan Adam sehingga ia terusir dari surga. Ia juga bersumpah akan membujuk anak cucunya dari segala arah untuk meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat bersamanya. Allah kemudian berfirman bahwa setan tidak akan sanggup menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati.
Tuhan bertanya kepada iblis, apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab, aku lebih mulia. Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan kau menciptakannya dari lumpur. Karena kecongkakan dan kesombongan itu, maka Allah menghukum iblis dan mengusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat, dan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Kemudian Allah berfirman kepada iblis untuk yang terkutuk itu, pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dan dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah pada malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmatnya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat. Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam. Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah tersebut untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, Maha Agung Engkaulah kami. Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, Bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya, untuk menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa, jawab Adam. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini untuk malaikat? Tanya malaikat lagi. Adam menjawab, untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Allah berpesan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya, sepuas hatimu, sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami dan merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan saat diusir Allah dari surga. Akibat pembangkangannya, iblis berusaha
mulai berencana untuk menyesatkan Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga dan yang tentram dan damai dengan menggunakan mereka untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Iblis menipu mereka dengan mengatakan bahwa mengapa Allah melarang mereka memakan buah terlarang itu, karena mereka akan hidup kekal seperti Tuhan apabila memakannya. Bujukan itu terus-menerus diberikan kepada Adam dan Hawa sehingga akhirnya mereka terbujuk dan memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut. Jadilah mereka melanggar ketentuan Allah sehingga Allah menurunkan mereka ke bumi. Dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu ini tentukan. Al-Baqarah 2 ayat 36. Mendengarkan firman Allah tersebut, sadarlah Adam dan Hawa bahwa mereka telah terbujuk oleh rayuan setan, rayuan iblis, sehingga menjadi dosa besar karenanya. Mereka lalu bertobat kepada Allah, dan setelah tobat mereka diterima. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 38 ayat 38. Adam dan Hawa kemudian turun ke bumi dan mempelajari cara hidup baru yang berbeda jauh dengan kehidupan hidup di surga. Mereka harus menempuh kehidupan sementara dengan beragam suka dan duka sambil terus menghasilkan keturunan yang beraneka ragam bentuknya. Menurut kisah, Adam diturunkan di Sri Lanka, di puncak bukit Sri Pada, dan Hawa diturunkan di Arabia. Sedang mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah di dekat Mekah setelah 40 hari berpisah. Setelah bersatu kembali, konon Adam dan Hawa menetap di Sri Lanka, karena menurut kisah daerah Sri Lanka nyaris mirip dengan keadaan surga. Di tempat ini ditemukan jejak kaki Adam yang berukuran raksasa. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Qabil dan Habil. Di bumi, pasangan Adam dan Hawa bekerja keras mengembangkan keturunan. Keturunan pertama mereka ialah pasangan kembar Qabil dan Iklima. Kemudian pasangan kedua adalah Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya dewasa, Adam mendapat petunjuk agar menikahkan keempat anaknya secara bersilangan, Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Namun Qabil menolak karena Iklima jauh lebih cantik dari Labuda. Adam kemudian menyerahkan persoalan ini kepada Allah, dan Allah memerintahkan kedua putra Adam untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, ialah yang berhak memilih jodohnya. Untuk kurban itu, Habil mengambil seekor kambing yang paling disayangi di antara hewan peliharaannya, sedangkan Habil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Allah menerima kurban dari Habil. Dengan demikian Habil lebih berhak menentukan pilihannya. Habil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu walaupun dia diam-diam di dalam hatinya tetap tidak bisa menerima hal itu. Maka berlangsunglah pernikahan Habil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Habil berusaha memendam rasa kecewa dan sakit hatinya selama beberapa tahun, dan akhirnya ia tidak bisa menahan diri. Suatu saat, pada suatu hari, Qabil mendatangi Habil. Di peternakannya, iblis telah memasuki jiwanya. Pada saat Habil lengah, Qabil memukulnya dengan batu besar tepat di kepala Habil. Habil pun mati. Sedangkan Qabil merasa kebingungan. Ia tak tahu harus diapakan mayat saudaranya itu.
Ia berjalan ke sana kemari sambil membawa jenazah Habil. Ia merasa menyesal Allah memberikan petunjuk kepada Qabil melalui sepasang burung gagak. Sepasang burung gagak yang hendak berebut untuk mematuk mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali lubang dengan paruhnya, kemudian memasukkan burung gagak yang mati ke dalam lubang itu dan menguburnya. Sesudah mengubur mayat Habil, Habil masih merasa sangat kebingungan. Ia tidak berani pulang. Rasa berdosa telah membuatnya ketakutan sendiri. Akhirnya Habil melarikan diri menuju hutan. Demikianlah cerita atau kisah Nabi Adam alaihissalam yang bisa kami sampaikan dari kehidupan beliau, dari diciptakan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di surga dan kemudian mendapat rayuan dan akhirnya diturunkan ke bumi. Begitulah kehidupan yang harus kita jalani. Kita tidak bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita tuju, tetapi berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang bisa, yang sanggup membuat hidup kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan manusia, kita bukan makhluk yang hebat, kita bukan makhluk yang kuat. Kita hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbaikilah setiap saat, setiap detik iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bertakwa, bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan share semua sebanyak-banyaknya kisah ini agar viral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.